Kami mengucap syukur buat tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur buat masa depan kami, karena kami tahu sosok pribadi yang kami ikuti adalah sosok pribadi yang maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami bersuka cita walaupun kami nggak lihat, tapi kami percaya masa depan kami pasti indah bersama Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Ajari kami Tuhan supaya kami belajar untuk tidak hidup di masa lalu, tidak khawatir akan masa depan, tapi kami tahu bahwa hari ini perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, taburi firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kami mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Happy New Year semuanya. Haleluya. Ini udah hari keberapa ya? 8 ya. Berarti ada 357 lagi ya hari. Masih lama ya. Oke, kita baru buka pintu, tulisannya 2025. Kita nggak tahu di ujungnya ada apa, tapi yang kita bisa pastikan adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan yang penuh kepastian. Itu sebabnya ini ada Bapak nggak di sini? Bapak Ibu. Kalau nggak saya sapanya ibu-ibu aja. Ada Bapak ya. Oke, Bapak Ibu. Saya mau kita mengerti bahwa kita ini setiap kali terima Yesus, yang sudah terima Yesus, itu dikasih terang sama Tuhan. Dan kita mau belajar tentang hal itu karena gini. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang Kristen yang tanpa kita sadari, kita kehilangan pengharapan. Nah, pengharapan itu, kehilangan pengharapan itu karena ulah kita sendiri. Saya buktikan ya. Karena ini yang terjadi berkali-kali, orang Kristen padahal udah terima Yesus ya, kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena tidak menjaga terang yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupnya. Terang Tuhan itu tidak akan pernah bisa dipadamkan sama siapa saja. Terang adalah terang, dia tidak akan pernah bisa mati. Tetapi terang itu bisa kita tutup sama, kalau istilahnya ginilah, ada lampu pijar misalnya di atas meja. Kita tutup sama kain, ya nggak kelihatan lah terangnya. Nah itu yang kita bisa lakukan sama terang Tuhan yang ada di dalam kita. Kita tutup terang itu, sehingga terang itu nggak bercahaya di dalam hati kita, nggak memberikan cahaya di dalam hidup kita. Dan akhirnya kita kehilangan pengharapan. Ayatnya sudah ada semuanya, dan ayatnya sudah dijelaskan semuanya. Ya. Nah perjanjian lama selalu mengatakan bahwa terang Tuhan itu ada di atas manusia. Roh Tuhan ada di atas manusia, nggak pernah di dalam. Dan sesekali manusia akan tiba-tiba merasa gini, kok nggak ada hadirat Tuhan ya gitu. Itu dulu perjanjian lama. Hari ini kita nggak bisa ngomong begitu. Kalau sampai kita ngomong begitu, ya itu salah kita sendiri. Hadirat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita hari ini. Kalau kita bilang saya nggak rasa hadirat Tuhan, ya salah sendirilah. Hadirat Tuhan nggak bisa dirasa-rasain pakai emosi. Jadi nggak bisa cuman begini nih, kita lagi ikutan ibadah, terus lagunya enak, khotbahnya bagus, bla 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 segala macam, kita, aduh gue nangis rasa hadirat Tuhan. Terus besok-besoknya kita datang ke gereja lagi, kita nggak suka sama praise and worship-nya, kita nggak suka sama khotbah yang tiba-tiba, gue nggak rasa hadirat Tuhan. Itu nggak bisa begitu, kita nggak bisa menilai cuman gara-gara tata ibadah, nggak bisa lah. Bahkan ditentang sama Yesus. Yesus mengucapkan 24 atau 25, saya lupa, 24 kalau nggak salah, di perjanjian baru tentang kata munafik. 21 kalinya dia ucapkan kepada orang-orang yang agamawi. Karena orang terjebak di dalam tata ibadah. Akhirnya terjadi sihir di dalam gereja. Bahkan akhirnya orang mengatakan gini, kalau lagunya kayak begitu, gue baru rasa hadirat Tuhan. Kalau lagunya kayak begitu, gue gak rasa hadirat Tuhan. Sihir lama-lama udah. Pakai emosi lama-lama. Kita kalau datang ke dalam perkumpulan seperti begini, kalau hati kita benar, mau apapun yang ada di atas ini, kita akan rasa hadirat Tuhan. Karena fokus kita benar, tidak tergantung sama yang terjadi di atas ini. Yang terjadi di atas ini banyak salah-salahnya kok. Nyanyi bisa salah, saya bisa salah ngucap. Saya kemarin ya Desember ya, sampai pulang ke rumah saya baru tiba-tiba gini, tadi gue ngomong apa ya, salah ngomong deh kayaknya gue, salah nyebut nama. Jadi saya maksudnya Yusuf Arimatea, saya sebutnya Simon orang Kirene. Salah kan? Ya beda-beda tipis sih, dua-duanya ada di dekat situ waktu Yesus baru disalibkan. Cuman karena kecapean khotbah 6 kali, mikirnya Yusuf Arimatea, nyebutnya Simon orang Kirene. Pas sampai rumah gini, sayang, tadi pas aku khotbah aku sebut Simon orang Kirene kan ya? Iya, maksudnya kan Yusuf Arimatea. Terus istri saya, iya ya,
Iya, kamu salah ngomong loh. Pak nyadarnya pas di rumah gitu. Karena udah kecapean gitu, hari itu mungkin udah kecapean gitu ya. Udah sampai sore ibadah yang berikutnya bisa salah ngucap gitu loh. Kita bisa salah ngomong, bisa salah terjadi apa-apa di sini. Hamba Tuhan pernah ngundang saya, ada gereja di luar kota, tiba-tiba hamba Tuhan yang ngomong gini, Tuhan makasih udah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini berkati istri-istri dan anaknya. Terus dia diem, Tuhan mohon maaf, saya salah ngomong, istri dan anak-anak. Terus saya bilang sama dia pas tiba-tiba, emang gue salah ngomong istrinya banyak. Yang kasihan WL tau gak? WL, aduh kasihan banget. Tuhan kami gak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan hari ini. Itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami gitu. Aduh kasihan. Itu orang ya, itu kan di awal ibadah ya, orang pada diem semuanya, nahan ketawa. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak, jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan. Wah udah bubar udah. Dia gak bisa pimpin ibadah dengan benar akhirnya. Kasihan kan. Nah, jadi blunder-blunder banyak terjadilah di atas ini ya. Jadi kalau kita datang tuh ngerti bahwa hadirat Tuhan itu saya bisa rasakan pakai iman saya. Sesekali emosi saya tersentuh. Puji Tuhan, kalau nggak tersentuh emosinya biarin aja, namanya juga emosi. Emosi itu letaknya di dalam jiwa. Semua yang letaknya di dalam jiwa bisa hilang, bisa terusik, bisa lenyap kapan aja. Salah satu contohnya yang ada di dalam jiwa itu adalah yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Bisa hilang loh. Saya waktu sakit di rumah sakit, waktu saya dirawat di rumah sakit, divonis mati sama dokter, ada ketenangan, ya nggak ada lah, ada kebahagiaan, nggak ada. Tetapi yang namanya damai sejahtera dan sukacita itu tidak bisa dicuri sama iblis. Itu bedanya, ketenangan itu 11-12 sama yang namanya damai sejahtera. Kita suka salah ngerti, kebahagiaan 11-12 sama yang namanya sukacita. Sukacita sama damai sejahtera letaknya di roh manusia, karena itu bagian dari buah roh. Yang adalah buah roh itu berarti pemberian kerajaan sorga, itu tidak bisa dicuri sama iblis. Jadi orang Kristen bisa ngomong begini, saya lagi ngadepin masalah, saya nggak tenang, saya nggak bahagia, tapi saya punya damai dan sukacita dalam hidup saya. Yang itu nggak bisa diusik sama iblis. Jadi ketika teman saya masuk ke dalam kamar, ketika saya sedang sakit, mereka pas udah keluar mereka bilang gini, kok lo optimis banget sih Bill, kok lo ada damai sih Bill, itu dari Tuhan bukan kuat dan gagah gue lah. Kalau lo tanya gue tenang, ya nggak tenang lo, gue ngeliatin hasil darah turun terus tiap hari. Lu bilang gue bahagia, ya enggak lo, gue mendingan di kamar di rumah gue daripada kamar di rumah sakit. Mana ada bahagianya di sini? Tetapi sukacita dan damai sejahtera itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Itu orang Kristen, kita ngerti ya, kita ngerti pemberian Tuhan, kita ngerti posisi kita di dalam Tuhan, merdeka kita. Makanya setiap hari yang saya selalu dengungkan kepada jemaat, belajar terima kebaikan Tuhan. Banyak pemberian Tuhan yang indah-indah. Kenapa kita mesti mikirin yang enggak-enggak gitu loh? Makanya di dalam ranah agama ya selalu dikatakan begini, ayo hidup taat, itu benar semuanya, tapi kita akhirnya kebingungan karena kita nggak pernah belajar terima yang terbaik dari Tuhan. Format ketaatan yang nggak pernah dibahas, belajar terima. Makanya tiap hari ya, saya mau selalu grace conscious. Saya mau berarti gini nih, dalam pikiran saya orientasi saya adalah kasih karunia Tuhan. Tiap pagi kalau bangun pagi ini, makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini, aku tahu Tuhan sudah rancangkan hari yang begitu indah buat saya. Saya nggak peduli apa yang terjadi nanti Tuhan hari ini, tapi saya tahu Tuhan, rancangan Tuhan indah bagi saya. Kalau ada hal-hal yang nggak enak terjadi hari ini, aku tahu ujungnya pasti indah. Karena Tuhan selalu rangkaikan yang tidak indah jadi indah buat saya. Tuhan makasih buat kebaikan-Mu, makasih Tuhan, walaupun aku buat salah kemarin, Engkau nggak pernah berseberangan sama saya. Engkau selalu mengasihi aku Tuhan. Kalau kita fokus sama kasihnya Dia kepada kita, kita makin akhirnya hidup kita berkelimpahan dengan kasih karunia, bisa memberikan yang terbaik akhirnya. Teman saya bebas dari narkoba. Saya bulan lalu ketemu dia, saya bilang gini, lu rehab di mana bro? Gue nggak rehab Bill. Gue sama sekali nggak pernah rehab. Lu gimana bisa lepasnya? Lu kan berat banget narkoba lo. Gue kalau pulang ke rumah, kalau gue lagi mabok, gue udah gitu udah gitu abis itu gue muntah-muntah nih kan, gue narkoba plus gue minum minuman keras gitu kan. Yang nungguin pintu rumah itu, yang bukan pintu di rumah tuh bapak gue, bokap gue Bill. Dia buka pintu, gue gak pernah digini-giniin, dimaki-maki gak pernah, gue dirangkul sama dia. Terus dia ajak gue ke toilet, gue pas lagi muntah, gue ditemenin sama dia. Terus gue didudukin di ruang tamu, gue dibuatin teh pahit, gue disuruh tidur sama dia dampingin gue di sebelahnya, dia nasihatin gue tapi gak pernah gini-giniin gue. Dia nasihatin gue bilang gini, udah ya nak,
cukup ya nak. Terus gue ditumpangin tangan, gue didoain sama dia Bill. Terus dia kasih lihat sama gue kasihnya yang luar biasa. Dia bilang, selalu bilang gini, papa sayang banget sama kamu, papa gak mau kehilangan kamu nak, papa sayang banget. Gue gak pernah dimaki-maki dia. Bill, gue lihat kasih Yesus di bokap gue. Itu sebabnya gue bertobat Bill. Gue gak pernah ikutan rehab. Gue akhirnya karena gue terima yang terbaik, gue memberikan yang terbaik. Gue bangun pagi satu hari gue bilang gini, gue gak mau lagi narkoba, gue gak mau lagi minum minuman keras. Karena gue ngeliat kasih Tuhan lewat bokap gue. Gue ngeliat kebaikan yang luar biasa. Setelah gue terima yang terbaik, dia bisa berikan yang terbaik. Di dalam ranah agama kebalik-balik. Makanya orang Kristen itu sebenarnya berbeda dengan orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang ngerti bahwa saya adalah pengikut Kristus. Karena kekristenan bukan agama, agama diciptakan manusia. Hormati agama dengan tata ibadah dan lain sebagainya. Terbukti kok di dalam agama Kristen aja timbul perbedaan doktrin sana sini, dan kita nggak bisa salahkan juga. Timbul denominasi, sinode, tata ibadah yang berbeda-beda. Semuanya berbeda-beda. Itu sebabnya sikap kita apa? Hormati, jangan dikultuskan. Jangan saling mencibir, gereja lo nggak benar, gereja gue yang paling benar. Nggak bisa begitu juga. Hormati, tapi kejar isi hati Yesus. Kejar isi hati Yesus, kitanya merdeka. Nah itu sebabnya di Yesaya 60 ayat 1 mengatakan begini. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini perbedaannya aja, saya mau kasih perbedaannya aja. Terbit di atasmu, terang Tuhan ada di atasmu. Perjanjian baru, Efesus 5 ayat 8, beda. Dikatakan begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak, hidup sebagai anak-anak terang. Dulu ya, Majus itu bisa datang ribuan kilo ya dari area Persia sampai ke Yerusalem. Mereka juga nggak tahu, mereka harus ke Bethlehem. Mereka dipertemukan sama Herodes dan lain sebagainya. Kita bisa baca di Matius 2, itu kisahnya luar biasa. Mereka lihat terang, mereka lihat bintang. Mereka dituntun sama Tuhan. Hari ini tuntunan Tuhan itu ada di dalam sini. Cuman kitanya nggak sadar, ada di dalam sini. Nah, perhatikan ini baik-baik yang saya katakan tadi. Satu-satunya pribadi yang bisa menutup terang Tuhan dan akhirnya tidak terlihat, itu adalah diri kita sendiri. Caranya gimana? Nah, coba ya, baca ya. Baca coba 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Coba lihat. Tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. Lot ini orang yang benar. Oke, sama seperti kita, orang yang benar, yang terus-menerus menderita, ya, orang yang benar ini menderita oleh cara hidup-hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sama seperti kita tinggal di tengah-tengah dunia yang banyak orang mengikuti hawa nafsu, oke? Sebab orang benar ini tinggal, sebab kita ini orang benar ini, kita tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah dunia, dan setiap hari ini kita melihat dan mendengar. Kita melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, perbuatan dunia yang jahat itu, sehingga jiwa kita yang benar ini tersiksa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita tidak jaga pintu gerbang hati, jiwa kita yang benar ini tersiksa. Makanya timbul sebuah survei yang mengerikan tahun lalu. Indonesia nomor 1 di dunia, bukan olimpiade, nomor 1 di dunia orang-orang yang ada di depan sosmed 5 jam per hari. 5 jam per hari, kecuali jemaat duta Injil maksudnya. Itu ada disclaimer di bawahnya, kecuali jemaat duta Injil. Ini muka-muka baca firman. Yang lainnya 5 jam per hari di depan sosmed. Gak penting banget kan? Jadi ketika mata gak dijaga, pendengaran gak dijaga, apa yang terjadi? Sekali lagi ya, orang kalau terima Yesus sebagai juru selamat, waktu Roh Kudus hidup di dalamnya, diberikan di dalam manusia, itu terang Tuhan hadir bersama dengan Roh Kudus. Karena terang Tuhan terangnya Tuhan diwakilkan sama Roh Kudus ada di dalam kita semuanya. Itu terang itu menjadi sebuah panduan, menjadi sebuah arahan. Tadi saya dari rumah, saya tinggal di Jakarta Pusat, mau ke sini, ya cari arah ke sini yang paling cepat, ya buka Google Map lah. Dikasih opsi,
Ini 50 menit, ini 45 menit, ini 1 jam 15 menit. Ya ambil yang 45 menit dong. Terus nanti di ujungnya ada mall ambassador, ada pin drop tek gitu di situ. Tinggal ikutin aja terus ke situ. Ikutin arahnya, bener, nyampe sini sekitar 45 menit gitu. Nah, cahaya yang di dalam kita itu menuntun kita juga setiap hari. Kita dituntun. Nah, kalau sampai kita nggak jaga pintu gerbang hati, ketutup cahayanya, wah itu bahaya. Bahaya udah. Nah, gimana caranya kita bisa nutup cahaya itu? Coba lihat Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 dan 23. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, terang yang udah ada di dalam sini gelap, gara-gara kita nggak jaga penglihatan kita, betapa gelapnya kegelapan itu karena di sekitar kita udah gelap. Di dalam dunia ini udah gelap. Jelas loh ini. Kalau tidak jaga penglihatan, apa yang masuk sampah, yang keluar sampah. Yang masuk kebanyakan drakor, yang keluar drakor semua ntar. Nggak apa-apa nonton drakor, ya. Cari yang bagus-bagus. Ada yang bagus kok, nilainya juga bagus-bagus. Tapi ketika yang masuk ngawur-ngawur semuanya, kita nggak jaga penglihatan kita. Yang input menentukan output, itu aja deh, sesederhana itu. Nanti outputnya lewat mana? Lewat tindakan sama perkataan kita. Karena nggak dijaga pintu gerbang hatinya. Nah, itu satu, ya kan? Penglihatan. Sekarang perhatikan apa yang terjadi sama pendengaran kita. Coba lihat Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Maksudnya apa? Gini, pribadi yang paling sering bicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena tiap hari kita ngomong sama diri sendiri. Pribadi yang paling sering bicara sama Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Makanya orang bunuh diri itu nggak langsung bunuh diri. Orang bunuh diri kalau dia ngomong dia mau bunuh diri, dia akan bunuh diri. Orang bunuh diri itu diem-diem. Kalau sampai ada orang bilang, gue mau bunuh diri, dia akan bunuh diri. Orang bunuh diri diem-diem, karena dia udah ngomong sama dirinya sendiri, kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu bodoh, bener katanya dia, kamu tuh gak bisa. Bertahun-tahun mungkin, tinggal tunggu waktu aja, tek yang menstimulasi dia bunuh diri. Karena dia ngomong sama dirinya sendiri. Firman Tuhan katakan begini, apa yang kamu katakan dan bisikan di dalam gelap. Maksudnya apa? Yang tahu ngomong sama diri kita sendiri hanya diri kita sendiri kan. Kita ngomong ini, gak bisa kamu, gak layak kamu. Karena apa? Kita gak jaga pendengaran dan kita gak jaga penglihatan. Yang kita lihat selalu ngawur-ngawur, yang kita dengar selalu ngawur-ngawur. Akhirnya timbul dari perkataan, dan akhirnya perkataan itu mempengaruhi pendengaran, dan akhirnya rusak semuanya sistem kepercayaan kita. Makanya apa yang dikatakan di dalam gelap akan terdengar di depan umum. Maksudnya adalah apa yang kita katakan kepada diri kita, akhirnya orang bisa tahu. Ini analoginya begini, perhatikan ini baik-baik. Pernah nggak ngomong sama orang, ketemu sama orang atau teman atau baru kenalan, kita ngomong sama dia kita gini, gue capek banget nih ngomong sama ini orang. Contohnya gini, kita baru cerita nih ya sama dia, lagi ngopi-ngopi ya cerita, tiba-tiba gini, oh kalau gue gini, kita dipotong terus sama dia. Pernah? Pokoknya kita ngomong apa dia harus lebih hebat. Dan dia selalu ngomongnya tentang me and me and me and me. Pokoknya kalau gue gini, oh kalau gue gitu, oh gue punya pengalaman begini. Pokoknya dia bawel banget. Terus kita lama-lama kecapean ngomong sama dia. Orang seperti itu adalah orang yang cakap berbicara, tetapi tidak cakap berkomunikasi. Sebaliknya, ada orang yang waktu kita ngomong tektokan, dengerin. Oke. Nah, boleh gak gue kasih pendapat? Kalau gue ya dulu bro, gue tuh begini. Nah, menurut lo gimana? Tektokannya enak banget ngomongnya. Terus dia juga ngomongnya banyak. Walaupun dia ngomongnya banyak, kita captivated, kita begini. Wah, gue demen banget ngobrol sama lo, ketemu lagi yuk.
Saya punya beberapa teman kayak begitu. Salah satunya istri saya. Dia lagi duduk di belakang situ. Ada yang tahu kan dia datang. Tadi soalnya kita datangnya sendiri-sendiri. Bareng, cuman saya naik duluan, dia di belakang. Saya lagi nggak tahu, ada urusan di bawah. TikToknya enak. Nah sekarang kita masukin itu kepada diri kita sendiri ya. Oke, perhatikan, kita harus ngerti ini. Ada sesuatu kejadian, oke? Terus kita ngeluh, kita komplain, kita mengeluarkan kata-kata negatif dari mulut kita ya. Yang dengar siapa? Telinga kita toh. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Saya cuma mau buktikan aja ya kepada Bapak Ibu semuanya. Perkataan negatif itu bisa mempengaruhi sistem kepercayaan kita, dan itu bisa menutup terang yang Tuhan titipkan di dalam sini. Contoh, saya punya teman orang Kristen kalau ngomong gini, lupa barang nih, cuma lupa bawa, mati gua, mati beneran loh dia. Mati gua. Atau gini, aduh stres gua. Hati-hati loh. Jangan latah-latah kayak begitu. Mendingan latahnya begini, Tuhan Yesus, itu lebih baik. Ngeri loh orang kayak begitu. Kenapa? Karena gini, ketika kita di dalam sebuah kondisi yang kita nggak suka, kita mengungkapkan emosi kita toh, rasanya puas waktu saat itu. Kita ngomong negatif, kita keluar kata-kata umpatan dan lain sebagainya. Kayaknya puas banget. Tetapi kita tidak cakap berkomunikasi dengan diri sendiri. Kita lagi ngeluarin kata-kata sampah yang kita dengar di sini. Itu maksudnya Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ketiga tadi. Sebaliknya, ada masalah tuh, kita ngomong gini, apapun yang terjadi, Tuhanku baik bagi aku. Apapun yang terjadi, mulutku senantiasa akan katakan ucapan syukur kepada Dia. Walaupun aku gak bisa lihat hari ini, aku percaya perkara besar sedang menanti bagi aku. Tuhan terima kasih bahwa walaupun aku gak bisa lihat beberapa langkah di depan aku, tapi aku tahu Engkau sudah ada di masa depanku, menyiapkan yang terindah bagiku. Ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti begitu, seringkali kita ngeluarin kata-katanya sambil nangis. Karena kita sedih banget hari itu. Bapak Ibu tahu gak yang kita sedang lakukan? Kita sedang cakap berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa yang kita katakan di dalam gelap akan timbul di depan orang, yaitu apa? Sebuah kehidupan yang senantiasa bercahaya. Hati-hati loh dengan perkataanmu. Karena perkataan kita dan pendengaran kita dan penglihatan kita bisa menutup terang yang ada di dalam kita. Dan akhirnya semuanya jadi galau. Karena ini firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan tuh begini. Coba lihat ya. Ini buktinya ya. Karena udah dikasih tahu dari sejak dulu. Imamat 6 ayat 13. Ini perbedaannya aja nih ya, perbedaan perjanjian lama sama perjanjian baru. Imamat 6 ayat 13 mengatakan begini. Ini bicara soal korban bakaran ya. Korban bakaran berbicara tentang api. Tapi kan letaknya di luar manusia. Jadi gini, dulu kan serba pengorbanan. Imamat 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala. Di atas mezbah janganlah dibiarkan apa? Oke, dulu kan di luar. Korban bakaran, pengorbanan sistemnya kan. Waktu masuk ke dalam kehidupan kita di dalam sini, perhatikan apa yang Alkitab katakan, Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi Perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dengan kata lain, jaga pendengaran, penglihatan dan perkataanmu. Itu pintu gerbang hati. Jadi supaya terang itu nggak boleh padam. Dan semua itu dimulai dari ketaatan yang ada di dalam sini. Makanya Yesus katakan begini, apa yang masuk ke dalam mulut itu akan turun ke jamban. Matius 15. Karena dulu mereka pikirnya apa? Oh dulu dikasih tahu, oh makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, karena ritual-ritual toh di imamat. Karena semua bagian dari hukum Taurat. Dia katakan begini, apa yang keluar dari hati menajiskan hidup. Apa yang keluar dari sini menajiskan hidup. Bukan apa yang kita makan lagi. Karena dulu sistemnya pengorbanan. Oh gue harus jaga yang gue makan, gue harus begini. Enggak, sudah nggak gitu lagi.
Sekarang yang terjadi adalah orientasinya berbalik. Sekarang ketaatan keluar dari sini. Itu yang akan menjaga terang yang ada di dalam hidupmu. Karena ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Oh, saya berkorban untuk pelayanan, saya berkorban kasih persembahan, apapun itu di hadapan Tuhan, gak ada artinya tanpa disertai sama ketaatan. Gak ada artinya. Makanya apa yang keluar dari hati menajiskan hidup. Jelas karena Yesus bilang gini, saya paling muak sama orang-orang yang selalu mengkultuskan tata ibadah dan adat istiadat. Itu udah ngomong begitu kepada orang-orang Farisi yang datang jauh-jauh dari Yerusalem untuk mau ketemu sama dia, mau ngasih tahu dan menghakimi dia. Itu baca deh Matius 15 kayak begitu isinya. Ya. Jadi gini, di tahun 2004 anak saya Raina yang sekarang sudah hampir 25 tahun, dia suka melukis. Dia pokoknya gaulnya sama pelukis-pelukis lah waktu dari dulu, dari kecil lah. Dia suka ngelukis, dia waktu sekolah juga kemarin lulus ngambil teater gitu. Anaknya artful banget gitu. Ya, dia sekarang lagi ambil S2. Dia anaknya benar-benar otak kanannya luar biasa, karena kreasinya luar biasa. Saya sedang tulis buku dia yang lagi buatin covernya buat saya. Pokoknya ini anak luar biasa lah kalau soal kreasi. Dia bisa lihat, ini bagus Dad, ini keren nih, ini jelek nih gitu. Bahkan saya kalau lagi dandan juga, Dad please deh jangan kayak gitu dandannya gitu. Dia pokoknya kayak begitulah anaknya ya. Beda sama anak laki saya, itu otaknya otak kiri, analytical banget. Nah, dia nih waktu umur 4 tahun, saya jemput dari sanggar melukis. Tiba-tiba orang sanggar melukis bilang begini, Pak ikut sertakan Pak ya di pameran lukisan. Oh oke, gitu. Umur 4 tahun tuh. Udah gitu saya datang seperti bapak ibu, karena di pameran lukisan, saya belum lihat di lukisan dia. Duduk seperti begini, event organizer-nya naik ke atas. Bapak ibu, sebentar lagi bapak ibu dipersilahkan masuk ke dalam ruang pameran, dikasih waktu sekitar 20 menit katanya gitu. Bapak ibu perkenalkan, ini semua pelukis-pelukis berdiri di depan sini. Anak saya paling kecil, 4 tahun, yang paling tua 75 tahun. Berdiri di depan sini nih. Bapak ibu ini ya pelukis-pelukisnya. Sekarang bapak ibu dipersilakan masuk ke dalam ruang pameran, boleh lihat lukisan-lukisan yang tertera di situ. Ya, setelah 20 menit baru nanti pelukis-pelukis ini boleh join dengan bapak ibu sekalian. Bapak ibu, semua lukisan yang tertera di dalam itu semuanya dijual. Ya, saya udah waktu ikutan pameran lukisan, saya udah ditagih 350.000 untuk uang registrasi. Tahun 2004 saya bilang gini, mahal amat sih mbak? Iya pak, ada uang registrasi gitu. Ya udah. Terus tiba-tiba event organizer bilang begini, Bapak Ibu itu semua lukisan terjual ya, dijual di dalam. Dan Bapak Ibu kalau tiba-tiba lihat nanti ada stiker warna oranye, itu pertanda lukisan itu berarti sudah terjual. Kalau ada stiker warna oranye. Jadi jangan minta penawaran, karena itu berarti sudah laku gitu ya. Oke, silakan masuk Bapak Ibu, nanti 20 menit lagi baru pelukis-pelukis ini join dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bergegas masuk dong, saya mau cari lukisan siapa? Anak saya. Saya nggak peduli yang mana yang lain. Saya mau lihat dia ngelukis apa gitu. Dari jauh saya udah lihat namanya dia, waduh Raina Abigail, dari jauh, harganya 350.000, dalam hati saya, lumayan nih, uang registrasi balik, ya kan? Kalau laku, ya kan? Terus saya mulai mendekat, saya bukan orang art, saya nggak ngerti lukisan, saya mendekat, saya melihat, saya lihat dari depan, nggak ngerti, lihat dari kiri nggak ngerti, lihat dari kanan nggak ngerti, lihat dari bawah nggak ngerti, makin bingung, terus dalam hati gini, jelek banget sih lukisan anak gua gitu, dalam hati, saya nggak paham dunia lukisan. Sebagai bapak yang baik, saya ingin supaya lukisannya laku dong. Jadi saya mulai cari teman-teman. Yang pertama nih kurang kenal, jadi kalau kurang kenal agak-agak jaim. Bro, apa kabar? Lukisan anak gua. Dia juga gitu liatnya, tapi karena nggak kenal jadi ngeliatnya agak sopan, tapi dia cuma ngeliatnya begini. Begitu udah nggak beli. Yang kedua, kenal baik. Kalau kenal baik suka kurang ajar. Apa kabar? Beli dong lukisan anak gua. Lebih berani ngomongnya kan. Apaan tuh Bill? Gue juga bingung apaan. Singkat cerita lukisan nggak laku. Sementara teman-teman dia di samping-sampingnya udah pada laku semua, ada stiker oranye toh. Event organizer datang ke saya. Pak, kasihan loh Pak, anak Bapak belum laku. Sudahlah Pak, sudahlah apa? Bapak aja yang beli. Enak aja ngapain gue beli? Di rumah juga banyak. Ngapain gue beli 350.000 lagi? Udah gue bayar registrasi, beli lagi lukisan anak gue. Udahlah Pak, kasihan Pak. Mbak, jelek Mbak. Bukan jelek Pak, kita di sanggar melukis tuh melihat anak Bapak tuh out of the box, out of the box. Dia aneh sendiri Pak, memang Pak. Pemikirannya nggak seperti yang lain-lain. Dia kalau melukis tuh abstraknya hebat Pak gitu. Dia beda Pak, dia nggak ikut-ikutan sama yang lain. Memang bener sih, sekarang saya udah lihat memang karyanya dia hari ini bener-bener beda lah sama yang lain. Saya
ngomong sama mbaknya, saya bilang gini, iya mbak, tapi kan saya juga kan di rumah banyak, ngapain beli lukisan dia? Udahlah pak, kasihan pak gitu. Akhirnya saya nggak tega gitu. Kasihan juga kan kalau dia masuk nggak ada stiker oranye kan, kasihan. Ya udah deh, dengan berat hati, ya udah deh beli. Terus anak saya masuk dengan semua teman-temannya pelukis pada masuk kan, ketemu sama orang tuanya, dia menjerit dong ngeliatin stiker oranye. Dad, it's sold, terjual, dia terjual. Iya terjual, puas loh, terjual. Dalam hati, iya puas loh. Dedi, yang beli siapa? Dedi. Oh dia makin teriak, thank you Dad, thank you bang. Kenapa kamu seneng banget sih gitu? Karena memang aku buat itu untuk Dedi. Dan waktu aku lagi ngelukis, aku inget Dedi. Ya elah, sejelek itu kak gua. Nanti kan pas dia lagi ngelukis inget saya. Begitu gua tadi banyak dalam hati jelek banget lukisan. Berarti gua jelek dong. Nak, kamu tuh ngelukis apa sih nak? Dijelasin sama dia, saya juga bingung. Oh itu. Oh ya ampun, itu gunung tuh. Gunungnya jelek banget, aneh itu gunungnya. Pokoknya abstrak deh. Tapi bagus sih. Setelah sekian lama, akhirnya saya mikir oke lah lukisannya. Akhirnya setelah 1 bulan pameran tuh lukisan dikirim ke rumah saya. Lukisan itu nggak pernah turun dari tembok di rumah saya. Sekarang ada di kamar atas. Setelah bertahun-tahun dulu ya, setelah dari tahun 2004 itu pernah tergantung di kamar adiknya. Saya baru lewat, habis kita pesbah keluarga saya lewat, saya lihat. Dalam hati saya pendirian saya tetap sama, jelek gitu. Cuman nggak pernah turun dari tembok di rumah saya. Kenapa? Karena saya ingat kata-kata dia, Dad, I made it for you. Aku buat ini untuk Daddy. Bapak Ibu datang ke ibadah di Duta Injil, ya. Kita tadi nyanyi sama tim Praise and Worship, ya. Suara kita kalah keren lah sama mereka ya, ya. Terus Bapak Ibu nyanyi dengan suara yang fals, ya. Sama Tuhan dipajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu ibu-ibu Duta Injil suaranya jelek-jelek, kenapa dipajang situ? Malaikat komplain semuanya. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Saya nggak lihat kualitas suaranya. Mereka nyanyi karena terangku tetap terbit di atas mereka. Terang Tuhan tidak pernah padam dalam hidup mereka. Mereka menjaga ketaatan, mereka nyanyi dari hati mereka. Itu sebabnya aku pajang. Mereka berikan yang terbaik buat aku. Itu Tuhan. Karena apa? Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Dan itu yang kita bisa lihat di dalam kegelapan ketika nggak ada yang tahu. Kita mau ngomong apa di kamar kita? Kita mau ngomong apa ketika ada di dalam mobil kita sendirian? Ketika berhadapan sama masalah. Senantiasa keluarkan kata-kata worship, kata-kata penyembahan dalam hidupmu. Senantiasa katakan kata-kata yang terbaik buat suamimu bahkan. Buat pasanganmu, buat anakmu, walaupun mereka dalam kondisi yang tidak baik hari ini. Walaupun orang tanya, suami lu masih pergi ya? Iya, itu kenyataannya. Tapi gue percaya dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang luar biasa. Tuhan akan pulihkan pernikahan ini. Tuhan pulihkan hubungan gue sama anak gue. Anak gue baik. Jangan begini, suami lo lagi pergi. Emang brengsek tuh orang tuh. Brengsek terus-terusan nanti dia. Enggak, kita mulai bilang, Tuhan aku percaya keluargaku baik. Keluargaku luar biasa. Iblis yang jahat, keluargaku baik. Suamiku baik. Istriku baik. Amin. Itu namanya kita ngambil keputusan untuk jadi orang yang tepat bagi mereka. Bukan nuntut mereka jadi orang yang tepat bagi kita. Ya. Saya percaya kalau kita mengerti prinsip ini dengan benar, kita akan jaga terang Tuhan. Dan ini yang terakhir yang saya mau berikan buktinya bahwa pengharapan itu ada di dalam terang itu. Dan kalau kita jaga, kita akan terus memiliki pengharapan walaupun berhadapan sama masalah. Efesus 1 ayat 18 mengatakan begini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus. Dengan kata lain, kalau terang itu diredupkan atau ditutup sama ulah kita sendiri, pengharapannya hilang bersama-sama dengan itu. Makanya ya, orang Kristen yang jaga terang itu, jaga penglihatan, pendengaran, perkataannya. Ketika ada masalah dia akan ngomong gini, betul sih gue lagi masalah, tapi gue tahu Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi aku. Beda sama orang yang gak jaga pintu gerbang hati, ketika ditanya ngomong gini, aduh iya nih, aduh gimana ya, kayak begitu akhirnya, kehilangan pengharapan udah. Hidupnya stres terus. Kenapa? Karena gak jaga pintu gerbang hati.
Yuk latih hidup kita hari ini. Masukkan firman dalam hidupmu setiap hari. Dengerin firman, baca firman. Bangun pagi tuh jangan cari HP, buka yang enggak gitu loh. Kalau buka HP, bukalah renungan harian. Jangan buka sosmed teman yang kita lagi sebelin. Ya elah, so tau banget lo, flexing keluar negeri mulu, lo nyebelin lo gitu. Ya elah, baru bangun pagi ngeliatin orang kayak begitu, ngapain coba? Ya kan, mendingan baca apa? Renungan harian, baca Alkitab gitu loh. Ya jaga pintu gerbang hatimu. Ya, saya cuma mau kasih bukti ini sama kita. Kemarin waktu kita lagi berhadapan sama COVID, ya, saya cuma mau kasih tahu begini, terang Tuhan gak bisa diredupkan sama apapun, gak bisa. Tanpa kita sadari, kemarin waktu kita lagi COVID, kita sedang mengalami sebuah kejadian yang sangat luar biasa, dan kita ambil andil di dalamnya, sehingga pertumbuhan kekristenan di Indonesia menjadi sangat besar. Oke. Kita gak sadar, ternyata Tuhan sedang mengembalikan fungsi gereja kepada fungsi gereja mula-mula. Saya tutup sama ini ya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47 mengatakan begini. Ini gereja mula-mula loh, ayat 47 ya, katakan begini. Mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah apa? Jumlah mereka dengan orang yang, itu gereja mula-mula loh. Oke. Kenapa? Karena ada 5 pilar yang mereka lakukan. Ya, kita akan terkesima nih dengan caranya Tuhan yang luar biasa tanpa kita sadari. 5 pilar gereja mula-mula apa sih? Dengan cepat aja. Kisah Rasul 2 ayat 42 mengatakan begini. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu pilar yang pertama. Oke. Pilar yang kedua, dalam persekutuan, mereka bersekutu. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti, mereka perjamuan kudus. Mereka berdoa, yang keempat. Yang kelima, semua orang, ayat 44 ya, 44 dan 45. Semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka selalu dari mereka ada yang menjual harta milik, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 5 pilar ya yang mereka lakukan: pengajaran rasul-rasul, bersekutu, perjamuan kudus, berdoa, empati, saling berbagi. Coba ya perhatikan. COVID, bulan Maret 2020. PSBB, lockdown semuanya. Betul, ingat ya? Tiba-tiba gereja itu nggak bisa ditutup. Yang ditutup gedungnya. Karena gereja adalah saudara dan saya, toh. Gereja nggak bisa ditutup. Terang Tuhan nggak bisa ditutup, nggak bisa. Tiba-tiba khotbah diupload ke sosial media. Sampai hari ini. Tiba-tiba sampai hari ini, dari 4-5 tahun yang lalu ada, ini kalau ibu-ibu kalau HP nyala udah biasa buat saya. Saya udah biasa sama ibu-ibu, karena memang ibu-ibu tuh kasihan, karena suka gaptek, dan itu oke. Jadi kalau ada HP nyala saya nggak masalah loh, ibu-ibu ya, saya nggak masalah. Saya ngerti banget, karena saya tahu ibu-ibu itu susah matiin HP, ya. Banyak yang terjadi. Ada satu hari seorang ibu, dia panik. Jadi jangan panik ya ibu-ibu ya, kalau nyala aman, tenang aja. Kalau Pak Billy khotbah dia nggak akan marah. Dia ambil pelan-pelan, matikan, coba cari teman yang kalau bisa matikan. Ada ibu-ibu saking paniknya, HP-nya diginiin mental ke belakang. Kena jidat ibu-ibu di belakang, kasihan toh. Ada satu lagi ibu-ibu duduk di depan sini ya, bukan di Buta aja, di depan sini di sebuah gereja. Itu dia nggak bisa matiin. Ada 5 ibu-ibu datang kepada dia, semuanya bingung. Ada yang agak tua, kacamata gini-gini. Ini kan bunyi terus, saya lagi khotbah nih semuanya. Akhirnya orang multimedia lari dari belakang. Tante gini loh, tante tek langsung mati. Ya kan? Pria lebih tanggap, wanita memang kasihan. Dalam hal, kenapa ya ibu-ibu kalau pakai ringtone keras banget ya? Di dalam tas aja ngau keras banget gitu kan, pas dibuka keluar dari dalam tas ngau makin keras lagi. Yang paling mengerikan ya, paling mengerikan, ibu-ibu di depan HP nyala, saya lagi khotbah, dia angkat HP-nya. Dia orang Manado. Saya orang Manado, jadi saya tahu bahasanya toh. Iyo. Ngana jangan ganggu-ganggu. Ini Pak Billy lagi khotbah. Sudah Jo, sudah nanti saja teleponnya, sudah. Jangan diangkat dong tante. Sudah Jo, nanti saja. Oke, ya nanti saja. Udah nanti saja. Ya, kita ketemu nanti siang. Oke, goodbye. Silakan Pak Pendeta, terusin. Itu dia digiring sama petugas gereja ke belakang.
Jadi kalau HP nyala nggak apa-apa, ibu-ibu it's okay ya. Saya ngerti banget, saya ngerti. Beda sama kaum bapak, sunyi banget gitu. Karena mereka udah matiin HP. Jadi ibu-ibu kalau nyala tuh saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan panik, pokoknya jangan panik. Jangan sampai seperti ibu-ibu yang waktu itu sampai kelempar ke belakang, kasihan kan? It's okay ya, it's okay ya. Saya paham. Kalau nggak bisa matikan, ke bawah aja, kan banyak tuh gerai-gerai. Cara matikan HP itu gimana ya? Cara silent gimana ya? Belajar lah di bawah ya. Sudah ibu-ibu nggak apa-apa ya. Kita bersuka cita terusnya nggak apa-apa. Ya. Pengajaran rasul-rasul toh dimasukin ke dalam sosial media toh. Sampai hari ini udah jutaan khotbah-khotbah masuk ke sosial media. Kita nonton gampang toh. Teman-teman saya yang bukan agama Kristen saat itu, banyak banget yang nonton, banyak banget yang bertobat, karena nggak bisa dibendung, Mereka nggak usah datang ke gedung gereja, nonton dari rumah, nggak ada yang tahu, pakai earphone, bertobat. Ya, satu, pengajaran rasul-rasul toh. Yang kedua, dikatakan apa? Mereka bersekutu. Tanpa kita sadari kita bersekutu sama orang di rumah semuanya. Terjadi kelompok sel kecil-kecil. Yang tadinya kita nggak suka, kita harus berhadapan sama dia tiap hari. Yang ketiga, perjamuan kudus toh. Saya tanya sama staff saya di toko buku Immanuel, sama store manager saya bilang ini, dia orang Manado juga. Anda bisa kasih tahu nggak itu selama COVID itu barang apa paling laku Jo? Dia bilang, Pak, itu paling laku Pak, perjualan online perjamuan kudus. Karena orang perjamuan kudus di mana-mana toh. Kita kalau lagi Zoom, waktu lagi COVID, perjamuan kudus mulu, ya kan? Tiap hari orang ketakutan perjamuan kudus. Yang keempat, orang pada berdoa. Karena ketakutan. Semua ketakutan jadi berdoa. Nah ini COVID sudah lewat, tetaplah berdoa, amin. Yang kelima, empati. Saling membantu toh. Di bulan April 2020, ingat nggak Bapak Ibu? Di saat bulan April itu, yang pertama kali yang kena imbas COVID itu adalah supir ojek online. Karena nggak ada yang berani naik, ingat ya? Jadi mereka nggak punya makanan loh, karena mereka nggak punya penghasilan. Saya nggak pernah lupa di bulan April di tahun 2020, saya sama adik saya bless di grup WhatsApp. Guys, bantuin yuk supir ojol, mereka kumpulin uang dana, kita kerjasama sama warung dekat rumah, kita kasih pelang besar di depan, makan gratis buat supir ojol. Mereka jadi dari siang sampai malam boleh makan gratis. Kita berhasil memberikan makan 1.000 supir ojol di bulan April itu. Ya, terus kita ingat gak, banyak teman-teman kasih bantu makanan buat petugas-petugas, bahkan APD dan makanan kepada Wisma Atlet. Jemaat tidak lagi menunggu departemen misi gereja, semua gerak satu-satu. Yang terjadi adalah pengajaran rasul-rasul terjadi, persekutuan terjadi. Tiba-tiba yang terjadi adalah perjamuan kudus, berdoa terjadi, di mana-mana orang berdoa, empati terjadi, tanpa kita sadari, digiring sama Tuhan. Dan kalau kita ingat baik-baik, mungkin 1, 2, 3 atau 5-5-nya kita lakukan selama COVID. Dan apa yang terjadi? Dari yayasan kita aja, laporannya 2.000 orang terima Yesus selama COVID. Dari yayasan yang lain, ribuan orang di Indonesia terima Yesus. Sama seperti jemaat mula-mula, Tuhan tambahkan jumlah mereka setiap hari. Sampai hari ini, berimbasnya sampai hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Terang Tuhan tidak bisa dipadamkan. Kalau iblis lempar buah apel, kalau kena benjol loh, ditangkap sama Tuhan, dijadikan jus apel buat kita. Jadi nikmat. Amin. Apapun yang diperuntukkan jahat sama dia, Tuhan akan gantikan membawa kebaikan bagi dia. Itu Tuhan kita. Jaga terangmu, dan saya percaya terang itu akan membawa pengharapan di tahun yang baru ini. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat tahun yang baru. Aku serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan, apapun yang sedang kami lewati hari ini, pengharapan kami tidak pernah akan pudar, karena kami jaga pintu gerbang hati kami. Kami jaga terang-Mu dalam hidup kami. Kami jaga Tuhan, karena mata dan telinga kami, dan juga perkataan kami jaga. Kami sortir bahkan. Kami percaya Tuhan, ketika terang-Mu tidak padam dalam hidup kami, itu membawa pengharapan, membawa pedoman bagi langkah hidup kami. Karena firman-Mu mengatakan, firman itu adalah pelita dan bahkan terang bagi jalanku. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, meteraikan firman ini dalam tangan kami Tuhan, dalam hidup kami. Kami berdoa, setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, mereka mengalami Tuhan. Mereka mengerti Tuhan, bahwa perjalanan iman mereka itu sangat-sangat nikmat bersama dengan Tuhan.
Ajari kami, bukan kami kejar jawaban doa, tapi kami kejar penyertaan Tuhannya. Karena itu yang paling indah. Itu yang membawa keintiman dalam hidup kami. Itu yang mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, semua yang kami harapkan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kapan terjadinya, itu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.